Taman Kanak-kanak Hang Tuah 11 Surabaya merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang terletak di kawasan Kompleks Timur RSPAL Dr. Ramelan, Surabaya. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, TK Hang Tuah 11 sedang melakukan renovasi atap gedung yang ambrol. Oleh karena itu, kami mengalami keterbatasan ruang kelas. Hal itu menyebabkan terbatasnya ruang gerak bagi pembelajaran anak-anak. Selain itu, minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru dalam merancang pembelajaran yang merdeka dan berdiferensiasi merupakan tantangan bagi kami sebagai kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang merdeka dan berdiferensiasi bagi anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai, sahabat KSPS TK Kemdikbud. Perkenalkan, saya Sri Mary Susanti, Magister Pendidikan, Kepala TK Hang Tuah 11 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik dalam memimpin pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan yang kami hadapi, maka strategi yang kami gunakan adalah strategi kepemimpinan sapu pembersih. Strategi kepemimpinan sapu pembersih merupakan akronim dari kata yang merupakan tindakan atau langkah-langkah yang saya ambil untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Sapu pembersih terdiri dari huruf S yang artinya sinergi, A. Asesmen, P. Pembinaan, U. Umpan balik. Pembersih berarti pembelajaran berdiferensiasi di TK Hang Tuah 11 Surabaya. Sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu mengembangkan layanan pendidikan anak usia dini yang ramah anak, berjiwa Pancasila dan berkarakter jiwa bahari berbasis gotong royong, maka strategi pertama yang kami ambil adalah sinergi. Sinergi kami lakukan bersama Dewan Guru, orang tua, dan semua stakeholder yang terlibat. Sinergi yang kami lakukan dalam mewujudkan diferensiasi konten dengan Dewan Guru yang kami lakukan yaitu memimpin para Dewan Guru untuk melakukan telaah terhadap RPP sesuai dengan asesmen kebutuhan belajar anak. Jadi kami tekankan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sini bahwa yang pertama adalah anak-anak menikmati setiap proses pembelajarannya, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak untuk mengembangkan diri sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sinergi konten pembelajaran juga kami lakukan dengan orang tua murid. Kami membuat satu program, yaitu program Mamaku Profesor, program Mamaku Pendongeng, dan Mama Sharing. Setiap program ini mengajak orang tua murid untuk memikirkan pembelajaran apa yang sesuai dan dibutuhkan oleh anak-anak mereka, dan mereka pun turut terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, upaya yang kami lakukan yaitu melakukan asesmen terhadap kemampuan guru-guru serta asesmen terhadap kebutuhan dan minat peserta didik. Untuk guru, kami melakukan asesmen karena kami ingin mengetahui seberapa jauh para guru mengetahui pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga dengan hasil asesmen tersebut kami bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang akan kami ambil untuk memberikan arahan-arahan kepada Bapak Ibu Guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen kami lakukan dalam bentuk observasi kepada Ibu Guru dan wawancara serta penilaian pembelajaran di kelas melalui supervisi kelas. Sedangkan untuk anak-anak murid kami melakukan asesmen melalui wawancara bersama orang tua, wawancara terhadap anak, dan observasi terhadap minat anak melalui kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Yaitu P. Pembinaan. Pembinaan yang saya lakukan terhadap Bapak Ibu Guru sesuai dengan hasil asesmen yang kami lakukan yaitu pembinaan pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang pertama, kami memfasilitasi Bapak Ibu Guru mendorong dan menggerakkan serta ikut terlibat untuk Bapak Ibu Guru aktif dalam kegiatan kelompok kerja guru.
Yang kedua, kami juga terlibat langsung dalam telak ARPP yang kami lakukan setiap Jumat, memastikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan ragam main yang akan dihadirkan dalam pembelajaran. Kami juga mengajak ibu guru untuk membuat IP atau individual program pada anak didik sesuai dengan hasil asesmen. IP merupakan salah satu program atau individual program yang dijalankan atau diberikan pada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Sesuai dengan tantangan yang kami hadapi, yaitu guru-guru muda yang masih rendah akan pengalaman, maka pembinaan selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses, kami terlibat secara langsung dalam penyiapan sarana prasarana dalam pembelajaran anak. Kami menata setiap ruangan atau densitas yang dibutuhkan oleh anak. Kami menyediakan pembelajaran di indoor atau di outdoor, bahkan di gazebo sekolah. Kemudian kami juga melakukan pembinaan terhadap guru dengan memberikan pencontohan secara langsung dalam memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak. Selanjutnya, kami juga melakukan pembinaan guru-guru dalam melakukan pembelajaran melalui berdiferensiasi produk. Dalam perencanaannya, kami selalu melihat dari hasil telaah RPP, kebutuhan belajar anak, dan produk-produk yang akan dihasilkan dalam pembelajaran. Setiap hari kami melakukan proyek-proyek kecil yang akan menjadi satu proyek besar di hari terakhir setiap minggunya. Untuk kesuksesan pembelajaran berdiferensiasi di TK Hang Tuah 11, yang terakhir saya lakukan sebagai pemimpin pembelajaran yaitu umpan balik. Saya memanfaatkan umpan balik dari anak peserta didik, dari guru, serta dari orang tua murid untuk memberikan masukan terhadap kami sebagai kepala sekolah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Umpan balik tersebut sebagai motivasi kami untuk memperbaiki setiap kinerja yang belum sempurna dan sesuai dengan harapan. Apa kata mereka tentang pembelajaran di TK Hang Tuah 11 Surabaya? Tentang metode pengajaran Bu Santi, beliau sebagai kepala sekolah tidak hanya bekerja behind the desk saja, jadi beliaunya begitu komunikatif, begitu kreatif, dan langsung turun tangan mengajarkan kepada anak-anak tentang. Saya senang sekali sekolah di TK Hang Tuah 11. Saya bisa belajar membuat jus, membakar jagung, dan saya diajak guru camping dan main yang seru-seru. Pelaksanaan diferensiasi proses ini, Ibu Kepala Sekolah ikut serta melakukan kegiatan seperti Ibu Kepala Sekolah menyarankan sarana dan prasarana untuk kegiatan anak-anak di kelas agar anak-anak happy dan bahagia untuk melakukan kegiatan tersebut. Dengan umpan balik yang diberikan, maka kita akan menjadi tahu apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang kami lakukan setiap harinya, apa kebutuhan yang sudah terpenuhi dan apa yang menjadi harapan dari anak serta orang tua murid. Hasil dari strategi kepemimpinan sapu pembersih diantaranya teratasinya permasalahan keterbatasan ruang kelas karena ide-ide baru dari pembelajaran, guru semakin terampil dalam membedah RPPH menjadi modul belajar, peserta didik menikmati setiap proses pembelajaran, perubahan sikap pengetahuan dan keterampilan anak, perubahan cara pandang orang tua terhadap tujuan pendidikan anak usia dini, orang tua terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan tercapainya gotong royong pendidikan di TK Hang Tuah 11 Surabaya. Dengan strategi kepemimpinan sapu pembersih, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di TK Hang Tuah 11 berjalan dengan lancar. Semoga strategi ini bisa menginspirasi rekan-rekan kepala sekolah se-Nusantara untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi bagi anak usia dini. Salam sapu pembersih.